Semuanya, sekali lagi shalom. Semuanya diberkati, yang diberkati boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi. Puji Tuhan, semuanya diberkati dan kita bersuka cita pada sore hari ini, amin. Amin. Mari bersama-sama kita mau datang di hadapan Tuhan, membawa segenap hidup kita. Kita mau bawa kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena satu alasan sampai hari ini kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Mari kita datang dengan penyembahan kita. Kita bawa hidup kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Buka hatimu, buka hidupmu. Untuk kita boleh terima hadirat Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih buat segalanya. Kami bersyukur buat hidup kami. Kami bersyukur yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Bahkan Kau sangat baik Tuhan, sungguh teramat baik. Kami bersyukur, kami datang kepadamu, membawa pujian bagimu Yesus. Ini ungkapan syukur kami, pujian dari hati kami bagimu. Segala kemuliaan, sembah pujian hanya bagimu. Sebab Kau yang layak, Engkau Allah yang bertahta. Engkau berkuasa, layak kami agungkan, layak kami tinggikan. Terima kasih buat segalanya. Kami rasakan kesetiaan-Mu Tuhan, rasakan kebaikan-Mu. Sore hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati kami. Sebab hanya karena anugerah-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini. Hanya karena cinta-Mu Tuhan, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan kami ada sampai saat ini Tuhan. Dan kami mau datang bersyukur di hadapan-Mu. Oh Yesus, kami dekat kepadamu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Tuhan, setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku memandang wajah-Mu.
Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagi Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang kami agungkan untuk selamanya. Sore hari ini Tuhan, biarlah setiap hati kami Tuhan sungguh-sungguh rindu untuk mencari Engkau Tuhan. Dan kami yakin percaya Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Engkau yang siap untuk melawat umat-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, bila setiap keberadaan umat-Mu Tuhan, Engkau yang akan memulihkan setiap mereka ketika mereka datang di tempat ini Tuhan. Mereka boleh memberikan hati mereka, memberikan hidup mereka, memberikan jiwa mereka untuk memuliakan akan Engkau Tuhan. Sebagai syukur Tuhan atas segala perbuatan-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Engkau nyatakan Tuhan. Atas setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Oleh sebab itu sore hari ini Tuhan, layaklah Tuhan untuk kami datang kepadamu Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan akan Engkau Tuhan. Memberikan hati kami Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan melalui pujian kami, melalui pengagungan kami Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan ketika kami memuji Engkau, ketika kami mengagungkan Engkau Tuhan, kuasa-Mu Tuhan akan Engkau nyatakan Tuhan. Engkau yang akan memulihkan setiap keberadaan jemaat-Mu Tuhan. Engkau yang akan memulihkan setiap keberadaan hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada sore hari ini Tuhan. Terus taruhkan roh yang menyala-nyala Tuhan untuk memuliakan, memuji dan mengagungkan akan Engkau. Engkau memberkati Tuhan ibadah sore hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kami mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang siap untuk memuji Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin. Sudah bertambah lagi jumlahnya. Kita mau bagikan sukacita kita kanan kiri depan belakang. Mari kita lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Sebab hidup kita berbeda dari dunia. Karena kita punya sumber kehidupan yang tidak pernah mengecewakan setiap kita. Mari kita bertepuk tangan. Satunya sumber dari segalanya, Kau kebenaran yang selalu pegang.
Sebab kita hidup Bapak Ibu bukan tanpa alasan, tetapi Tuhan persiapkan setiap kita untuk menjadi berkat. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau lebih lagi datang di hadapan Tuhan. Apapun kondisi hidup kita saat ini, biarlah kesusahan, kesedihan, kekecewaan yang mungkin kita hadapi saat-saat ini, kita bawa di hadapan Tuhan karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari lebih lagi bersekutu di dalam Tuhan. Nikmati, rasakan jamahan Tuhan. Karena hanya kasih-Nya yang melayakkan setiap kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, melayakkan setiap kami yang hadir sore hari ini Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu
bangkit berdiri. Kita mau nyatakan kita mau terhubung bersama dengan Tuhan. Sebab hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan baru mengalir buat setiap kita. Ada sukacita yang Tuhan limpahkan buat setiap kita. Melekat pada pokok anggur yang benar. Karena dialah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Oh Yesus, Engkau sumber segalanya. Engkau sumber pengharapan. Engkau sumber kehidupan kami Tuhan. Mari sama-sama kita menyatakan. Pernyataan kami dan kerinduan kami untuk kami terus terhubung dengan Tuhan. Dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Dan kami tahu firman-Mu akan memberikan kami kekuatan, firman-Mu akan memerdekakan kami, firman-Mu akan melepaskan dari segala ikatan, bahkan belenggu yang ada, dan kami boleh dibebaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut firman-Mu sore hari ini, berfirmanlah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kalau kita terus tetap antusias menyisihkan waktu kita dalam segala kesibukan kita ya. Hari ini jalan banyak ditutup, tadi ada beberapa yang agak kesulitan masuk ke sini karena jalan di sebelah timur ditutup karena ada kegiatan 17-an. Tetapi saya bersyukur kalau kita hari ini tetap dalam segala kesibukan kita dan tentunya besok hari Minggu juga semakin sibuk ya karena tepat memperingati 17 Agustus ya hari kemerdekaan kita, tetapi kita terus tetap belajar untuk mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur kalau kita sudah mengalami kemerdekaan. Tetapi di dalam kemerdekaan kita ada perkara yang kita terus harus perjuangkan. Karena ada satu bagian di mana iblis mau supaya kita ini jatuh, kita mulai kehilangan sukacita, kita mengalami kesalahan sehingga kita tidak menikmati kemerdekaan kita yang seutuhnya. Nah, salah satu bagian yang saya rindu sampaikan adalah berbicara tentang pengharapan yang salah. Saudara, ini menjadi satu bagian yang tentunya menjadikan satu syarat di mana kita boleh menikmati kuasa otoritas Tuhan. Harapan adalah sebuah keyakinan akan masa depan yang lebih baik dan
di saat yang bersamaan muncul semangat untuk mewujudkan hal tersebut. Jadi Bapak Ibu, keyakinan akan masa depan adalah sebuah harapan yang tentunya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita percaya hari depan pasti lebih baik, hari depan penuh harapan, hari depan adalah hari di mana kita merasakan karunia anugerah Tuhan yang semakin besar. Tetapi harapan itu berbeda dengan optimisme atau sikap semangat, atau juga berbeda dengan angan-angan. Harapan itu adalah sesuatu yang kuat, yang kita pegang teguh, bahkan kita harus perjuangkan. Tetapi yang namanya angan-angan itu seringkali muncul hilang, adanya di dalam pikiran kita atau keinginan sementara. Juga berbeda dengan optimisme, semangat, pokoknya optimis. Tetapi pengharapan lebih daripada itu. Mari kita akan buka Alkitab kita, Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Saya ambil dari versi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana dikatakan, harapan itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus korden ruang maha suci di rumah Tuhan di sorga. Jadi Bapak Ibu, pengharapan adalah sesuatu yang tertanam sangat dalam kehidupan saya dan saudara, dan merupakan satu pegangan. Orang kalau kehilangan pengharapan, kehilangan pegangan. Orang kalau kehilangan yang namanya pengharapan, maka akan sulit untuk mengupayakan, bahkan berjuang dan hidup sesuai dengan apa yang dipercayai. Harapan itu seperti jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat. Nah, ini bagian di mana orang yang memegang teguh harapan di dalam Tuhan, memegang teguh pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan kita tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Makanya satu bagian yang iblis mulai mau simpangkan supaya pengharapan kita adalah pengharapan yang salah, pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak benar, pengharapan adalah pengharapan yang sia-sia. Dan itu menjadi bagian yang iblis mau simpangkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena di mana ada harapan, disitulah iman. Jadi kalau orang berpengharapan, dia adalah orang yang punya iman. Tetapi orang yang tidak punya harapan, tentunya weslah hidup asal-asalan. Dan itu tidak disebut iman. Di mana ada harapan, disitulah iman. Dan di mana ada iman, mujizat pasti terjadi. Nah, begitu luar biasanya iman, begitu luar biasanya pengharapan, maka kenapa iblis mau mencuri, mau membuat kita kehilangan itu? Karena ketika kita kehilangan harapan, kehilangan iman, mujizat tidak akan terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan menjadi pemenang, tetapi kita akan menjadi orang-orang yang dikalahkan. Yohanes 10 ayat yang 10 di sana katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Demikianlah kuasa kegelapan mau mencuri iman saudara, mau mencuri harapan saudara, dengan apa? Dengan menipu, dengan mengarahkan pandangan kita tidak kepada Yesus, tidak kepada firman-Nya, tetapi kepada satu pribadi yang lain di luar Tuhan. Iblis mau mencuri, bahkan iblis mau membinasakan iman kita. Supaya kita menjadi orang Kristen, ya orang Kristen saja. Tanpa kemenangan, tanpa mujizat, tanpa pengenalan akan Tuhan, tanpa mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Dibunuh pengharapannya, bahkan dibinasakan. Kalau pengharapan kita itu sudah dibinasakan, saudara, artinya sudah orang hidup di dalam keputusasaan, hidup dalam kepahitan, hidup di dalam kehidupan yang terbawah, tidak kuat, tidak merdeka, tidak mengalami kuasa Tuhan, dan itu dikerjakan dalam kehidupan setiap kita. Melalui ujian, melalui cobaan, melalui pergumulan yang ada dalam kehidupan setiap kita, iblis mau menyimpangkan iman kita, menyimpangkan harapan kita sehingga harapan kita adalah harapan yang salah. Pekerjaan setan berkaitan dengan harapan yang pertama.
setan mau mengambil harapan saudara. Mau memusnahkan harapan saudara. Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 di sana katakan, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengguncang kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini satu peristiwa di mana Rasul Paulus mengalami karam kapal. Badai menghantam, badai terus gelombang yang begitu besar terus menggulung, badai yang dahsyat terus menerjang. Matahari tidak kelihatan, bintang-bintang tidak kelihatan. Padahal ini sesuatu yang penting. Di dalam pelayaran pada masa lalu, matahari, bulan, bintang itu menjadi bagian pegangan di dalam pelayaran. Orang Jawa saja kalau mau melihat arah lihat apa? Matahari. Matahari ini jedul saka ngendi? Oh, etan. Matahari tenggelam di mana? Oh, berarti etan kulon. Ya, itu orang. Ada banyak orang ketika datang di satu tempat kemudian tanya, Pak, mriki etane pundi? Kulone pundi? Pernah Bapak Ibu ditanya seperti itu? Supaya apa? Enggak bingung. Di daratan saja kalau enggak ngerti mana barat, mana timur, mana utara dan selatan, orang bingung. Apalagi yang namanya di lautan. Semua air yang dilihat hanya air. Yang menjadi patokan itu matahari dan bintang. Tetapi peristiwa itu mereka digoncang badai lama sekali. Bahkan Alkitab mencatat kalau Bapak Ibu nanti baca sampai ayat yang terakhir. Mereka baru sadar bahwa mereka tidak makan, itu sudah 14 hari. Rasul Paulus berkata, ayo makan, kalau kamu enggak makan sulit untuk engkau bertahan. Mereka mulai putus asa, mulai kehilangan pengharapan. Matahari tidak kelihatan, bintang-bintang tidak kelihatan. Angin badai terus menerjang. Dalam kehidupan setiap kita mungkin hari-hari ini seperti kita mengalami badai. Tanda-tanda baik tidak kelihatan. Matahari dalam hidup kita enggak kelihatan. Bintang-bintang juga enggak kelihatan. Tanda-tanda Tuhan dekat. Tanda-tanda Tuhan memberi pertolongan. Tanda-tanda bahwa masalah akan cepat selesai. Enggak ada. Terus menerus digulung. Terus menerus digulung. Dan iblis biasanya memakai hal ini untuk apa? Untuk mengambil harapan kita. Putus asa segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri. Tetapi Rasul Paulus tetap berharap kepada Tuhan. Malaikat Tuhan datang dan berkata, kamu dan seisi bahteramu tidak akan binasa. Semua yang ada di kapal ini tidak akan binasa. Makanya ketika ada orang-orang yang mulai putus asa, saudara, mereka mulai turunkan skoci dan mau tinggalkan kapal itu. Pengharapan ini tidak ada pengharapan ini di bahtera ini. Di perahu ini tidak ada yang namanya keselamatan, tidak ada harapan. Kami sudah putus segala harapan kami. Kami mau pergi dengan kapal yang lain. Mereka turunkan skoci. Tapi Rasul Paulus berkata, jangan. Karena Tuhan berkata, setiap kita yang ada di bahtera ini, yang ada di kapal ini, tidak akan sehelai pun rambut kita dibiarkan jatuh. Akhirnya mereka kembali kuat. Mulai mereka setelah 14 hari mereka mulai makan, tetap menguatkan hati. Sampai pada akhirnya
mereka mengulurkan batu ukur. Ukur 10 meter. Maju lagi, ukur 5 meter. Wah, artinya kita mulai dekat dengan daratan. Akhirnya selamat semua. Seringkali dalam pergumulan kita yang kita tidak lihat tanda-tanda baik, sangat mudah kita menjadi putus asa. Dan itu adalah areanya iblis untuk nggosok kita. Yoto, serano pengharapan, ngapain? Ayo wes tinggalkan bahtera ini, tinggalkan Tuhan, tinggalkan caramu ini tidak benar, ayo keluar. Iblis akan mengambil pengharapan kita. Bagian kedua yang iblis lakukan adalah mengarahkan pengharapan kita ke tempat yang salah. Kepada satu pribadi atau kepada satu tempat di mana kita menggantungkan harapan kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada kuasa lain. Yesaya 31 ayat yang pertama, celakalah orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda, yang percaya kepada kereta-kereta karena banyaknya, dan kepada pasukan berkuda karena sangat kuatnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Kecenderungan kita ketika dalam pergumulan, dalam permasalahan, dalam peperangan rohani kita mulai tidak memandang lagi Tuhan, tetapi minta pertolongan kepada satu pribadi yang kuat, yang menurut kita kuat. Kepada satu tempat yang kita pandang, tempat itu adalah ada karismanya. Satu suro kungkum, saudara. Untuk apa? Ngalap berkah. Ada pemuda di sini ceritakan, saya nggak ngerti saudara. Tapi dia sampaikan, saya itu Pak, penasaran. Satu surah itu apa sih yang orang lakukan? Satu surah itu apa sih yang orang percayai? Akhirnya anak ini datang ke salah satu tempat di Salatiga. Di sana dia temui ada orang yang menghadap batu saudara. Duduk bersila, tangannya ke atas. Dengan membawa bunga. Ada juga yang ada di danau. Jam 12 malam berendam sampai kepala saudara. Dia lihat beberapa orang. Firman Tuhan berkata, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, ke tempat-tempat di mana mereka percaya mendapatkan pertolongan. Alkitab kita berkata celaka, yang mengandalkan kekuatan di luar Tuhan, yang mengandalkan kuda yang tangkas, yang mengandalkan kereta-kereta yang banyak, mengandalkan pasukan berkuda yang sangat kuat, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, tidak memandang Tuhan. Hati-hati, iblis seringkali mengarahkan harapan ke tempat yang salah. Kita enak berdoa tok, karo ibadah tok suwi. Ini lo ada cara. Kalau dia tidak memandang kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata celaka. Dan iblis hari-hari ini begitu menggoda sehingga orang mengarahkan pandangannya tidak kepada Yesus. Ada batu di empedunya. Datang ke Ambarawa. Pegang perutnya. Loh, nih keluar nih. Taruh botol. Loh. Kuasa iblis, kuasa gelap bisa lakukan itu? Bisa. Tetapi ingat saudara, apa yang dia kerjakan atas saudara bukan bagian yang gratis. Hari ini gratis, besok bayar. Dan bayarannya tidak setimpal dengan apa yang kita dapat. Kita akan rugi, kita akan celaka.
Dan iblis hari-hari ini begitu luar biasa. Bekerja mengarahkan pandangan orang-orang percaya tidak lagi kepada Tuhan. Harapan yang salah arahnya, yaitu berbicara tentang kekuatan manusia ataupun kekuatan setan atau kekuatan tempat tertentu. Sepi dagangane. Ada persaingan di dalam bisnis. Untuk menjaga kedudukan saya. Oh, harus disuwuk. Disuwuk, saudara. Firman Tuhan berkata celaka. Hati-hati Bapak Ibu dengan harapan palsu. Perhatikan. Segala sesuatu yang terlihat kuat namun bukan dari Tuhan. Sekali lagi. Segala sesuatu yang terlihat kuat namun bukan dari Tuhan adalah sandaran yang rapuh dan pasti runtuh. Makanya hati-hati dengan harapan kita hari ini. Kalau saudara berharap pertolongan itu datang daripada Tuhan tetapi saudara masih diproses, itu artinya pembentukan Tuhan atas hidup kita belum selesai. Kita masih penjol-penjol, kita masih peyang, gosok-gosok sama Tuhan. Tapi iblis berkata, kok suwen, ini loh caraku, cespleng. Hati-hati. Hati-hati dengan harapan palsu. Segala sesuatu yang terlihat kuat, mudah, namun bukan dari Tuhan. Adalah sandaran yang rapuh. Bagian ketiga, yang dikerjakan iblis atau kuasa kegelapan adalah yang menjadi peperangan saya dan saudara. Iblis mengarahkan motivasi ke arah yang salah, walaupun tujuannya benar. Orang seringkali berkata, sing penting tujuannya tercapai. Kita lupa bahwa proses yang kita lalui itu menentukan apakah benar atau tidak. Lukas pasal 24 ayat yang 21. Pada satu peristiwa ketika Tuhan Yesus telah ditangkap, disalib, dan dikuburkan. Maka banyak orang kecewa. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-21 dikatakan, padahal kami mengharap bahwa dialah yaitu Yesus yang akan membebaskan kami dari Israel. Tujuannya baik. Bahwa orang-orang, murid-murid yang percaya Yesus, orang Israel yang sedang dijajah oleh Romawi, kepingin Tuhan Yesus itu sebagai pembebas. Dia menjadi seorang raja, mengalahkan bangsa Roma, sehingga mereka menjadi bangsa yang merdeka. Tetapi motivasinya mengiring Tuhan keliru. Karena Tuhan tidak membebaskan dalam artian pemerintahan. Dia membebaskan kita dari dosa, dia menyelamatkan kita, melepaskan kita dari segala ikatan belenggu. Dia bukan raja dunia, dia raja sorga. Mereka ikut supaya apa? Mereka punya motivasi, mereka dilepaskan, mereka hidupnya mudah, mereka hidupnya merdeka. Ketika itu tidak terjadi, maka apa yang terjadi? Mereka kecewa. Mereka kecewa karena Yesus tidak sesuai atau tidak memenuhi harapan mereka untuk menjadi seorang raja. Wah, ini pengikutnya banyak, dia ngajar di sini 5.000 orang, di sana 7.000 orang, di sana 4.000 orang. Wah, itu kalau dikumpulkan melawan orang Roma, menang. Tapi Tuhan gak lakukan itu. Ketika ditangkap, ada murid Tuhan Yesus ambil pedang, telinga tentara Roma dipenggal, saudara. Tuhan Yesus tidak berkata, ayo serang sampai mati. Tidak, saudara. Tuhan Yesus berkata, berhenti. Apa yang dilakukan? Telinganya diambil,
ditemplekno meneh Saudara. Bukan ayo terus sisan entekke kabeh, ndak Saudara. Karena memang bukan itu tujuan Tuhan datang ke dunia. Untuk membangun kerajaan Allah. Mereka kecewa dan tinggalkan Tuhan. Banyak orang Kristen hanya berharap kepada Tuhan, hanya berkaitan dengan apa yang kita perlukan, usaha kita, kesehatan kita. Tetapi kita tidak tertarik dengan perkara-perkara rohani. Dan iblis mengarahkan arah yang salah dalam hidup kita. Harapan yang salah akan melahirkan kekecewaan. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Tetapi karena keputusan Tuhan tidak sesuai dengan kehendak mereka, maka mereka menjadi kecewa. Harapan yang berpusat pada diri sendiri bukanlah harapan yang sejati. Tetapi harapan yang sejati adalah harapan yang kita gantungkan kepada Tuhan. Yang kita gantungkan, kita dasarkan kepada kebenaran firman, itulah harapan yang benar. Hari-hari ini kalau kita mulai kehilangan pengharapan, mari bangun lagi cara berpikir kita. Jangan-jangan ketika kita kehilangan pengharapan, iblis sedang mencurinya, iblis sedang menyerongkan pandangan kita. Kita tidak fokus kepada Tuhan, kita tidak fokus kepada Kristus, tetapi kita fokusnya pada diri kita, keinginan kita, dan itu membuat kita mudah untuk dikalahkan. Saya rindu bahwa setiap kita kembali melihat pengharapan kita dan jangan menjadi putus asa. Karena percaya Tuhan menyediakan pertolongan, menyediakan masa depan yang penuh pengharapan atas hidup saya dan saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan angkat pujian yang terakhir. Ku terhubung denganmu. Mari Bapak Ibu bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena itulah yang akan membuat kita kuat di dalam pengharapan. Kita akan dimampukan dan kita terus akan bertumbuh di dalam iman yang semakin kuat. Jangan mudah dikecoh dengan apa yang kelihatan mudah dan cepat. Orang yang terhubung dengan Tuhan memiliki kepekaan. Orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan diberikan hikmat sehingga boleh tetap kuat di dalam segala perkara. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, oh,
kerinduan kami bahwa firman-Mu yang menjadi dasar atas hidup setiap kami, sehingga pengharapan kami di dalam Engkau adalah pengharapan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kekuatan dan anugerah. Saat ini dalam segala pergumulan kami Tuhan, kami rindu bahwa kami terus membangun pengharapan kami di dalam Yesus Kristus. Bukan kepada satu pribadi yang lain, bukan oleh karena tempat-tempat yang lain. Hanya Engkau batu karang kami, hanya Engkau tempat perteduhan kami, hanya Engkau Tuhan pusat kehidupan setiap kami. Sehingga kami percaya kemenangan akan menjadi bagian kami. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus berikan kami hikmat untuk kami hidup bijaksana, dan kami terus boleh membawa harapan kami gantungkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu, kekuatan-Mu, dan pengajaran-Mu yang Engkau berikan atas kami, membuat kami mengerti bagaimana kami harus berjuang menjaga diri kami sedemikian, sehingga kami tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, tetapi kami terus dikuatkan dan diteguhkan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Sore hari ini kita akan melakukan penyerahan anak Mercy Rosiana yang lahir pada tanggal 24 April 2024, putri dari Ibu Sista. Untuk itu Ibu Sista kami undang ke depan. Sebelum kita melakukan doa penyerahan anak malam hari ini, ada beberapa hal yang saya mintakan kesediaan Ibu. Yang pertama, apakah Ibu Sista bersedia mengasihi, merawat, dan mendidik anak Mercy Rosiana sepanjang hidupnya? Apakah Ibu Sista bersedia mendidik dan membimbing anak Mercy dalam hidup takut akan Tuhan? Dan apakah Ibu Sista bersedia hidup takut akan Tuhan dan menjadi teladan iman bagi anak Mercy? Bagaimana jawaban Ibu? Di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan keluarga dan hamba-hamba Tuhan, biarlah pernyataan ini diserahkan kepada Tuhan, dan kita mohonkan anugerah Tuhan atas kehidupan anak Mercy. Kami mohon kehadiran-Mu ada terus tinggal dalam kehidupan Ibu Sista, yang akan memampukan, yang akan terus menguatkan. Anak ini adalah anugerah yang datang daripada Tuhan, yang Kau percayakan untuk dikasihi, dididik, mengenal Tuhan, cinta Tuhan atas hidupnya. Terima kasih Bapa, Kau menguduskan hamba-Mu dan mentahirkan hamba-Mu untuk menumpangkan tangan atas kehidupan kedua anak-Mu. Mohon kasih karunia dan anugerah-Mu melayakkan, menguduskan, mentahirkan hamba-Mu sekali lagi. Otoritas yang dari tempat maha tinggi mengalir atas hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati anak Mercy. Biarlah di dalam kasih karunia Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, memberkati engkau dengan pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberkati tubuh jasmanimu, jiwamu, dan rohmu sempurna dibangun di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati sepanjang kehidupanmu. Terima anugerah dan berkat yang semakin sempurna. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati Ibu Sista. Mampukan menjadi ibu yang baik, yang terus akan mendidik, yang akan membawa anak ini mengenal akan Tuhan, cinta akan Tuhan.
Tuhan memampukan dengan hikmat Tuhan, memampukan dengan Roh Kudus-Mu yang akan terus memampukan, memberi kekuatan, bahkan memberi hikmat, sehingga boleh membawa anak ini bertumbuh dan semakin menikmati anugerah Tuhan yang semakin besar dari hari ke hari. Tuhan memberkati pekerjaannya, Tuhan memberkati pergumulannya, dan melalui kehidupannya anak ini mengenal akan Tuhan dan terus dibawa mengenal Tuhan, cinta akan Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang terus memberikan kemampuan. Bahkan dalam segala beban yang ada hari ini, Tuhan menolong, Tuhan memberi penghiburan dan memberikan pembelaan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sempurnakan pekerjaanmu dan biarlah namamu dipermuliakan dan menjadi saksi bagi banyak orang bagaimana anak ini dan ibunya dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur hari ini ada 2 anak yang kita serahkan. Yang pertama anak dari Bapak Pandu, yang kedua dari Ibu Sista yang sore hari ini kita sudah layani baik pagi maupun sore. Bapak Ibu, untuk besok hari Minggu ibadah kita laksanakan sore hari karena tanggal 17 Agustus bertepatan dengan banyak upacara baik jemaat maupun pelayan, maka ibadah kita laksanakan ibadah sore saja 1 kali di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu, terima kasih untuk door prize yang sudah dikirimkan. Dan bagi Bapak Ibu yang masih rindu untuk terlibat, masih ada waktu 1 minggu, Bapak Ibu bisa serahkan ke gereja, supaya nanti diinventaris, supaya tidak banyak yang double-double begitu. Sehingga nanti panitia tinggal membelikan sebagian yang door prize yang lain yang mungkin akan lebih menarik lagi. Mungkin itu tambahan pengumuman kita, tim multimedia, kami persilahkan melanjutkan pengumuman yang ada.